Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita lanjutin ceritanya. The First Order, Bab 441-450. Dongeng Donghua. Bab 441, Melayang. Harapan itu indah, dan gagasan Jian Dao sangat sederhana. Apakah tidak perlu untuk menghapuskan kekuatan mekanik Zong dari perspektif energi? Tetapi kenyataannya kejam, mereka tidak akrab dengan tempat ini, dan bahkan Kilang tidak tahu di mana. Mereka menemukan pertanyaan, dan para pengungsi menjawab pertanyaan mereka dengan antusias dan merahasiakannya. Tetapi ketika pisau tajam terhubung ke kilang dan tahu bahwa itu adalah pabrik untuk pemurnian rapesit, itu hampir mencekik. 3 kali sehari penggerebekan di pabrik, itu sebenarnya adalah kilang serius yang tidak melihatnya. Itu juga membunuh semua orang dan mati. Xiao Su hanya bisa membawa mereka kembali ke hutan belantara tak seorang pun dan merencanakan kembali tujuan mereka berikutnya. Rencana untuk menyerang kilang dihapuskan. Lagi pula, mereka sudah memainkan 3 kilang. Bahkan jika Zong menebak, mereka bisa menebak apa yang akan mereka lakukan, sehingga kilang minyak mentah yang asli harus dijaga ketat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiao Xiaochen menyeka minyak wijen yang baru saja mereka ambil pada ikan dan bersiap untuk memanggang ikan. Bahkan, Ren Xiaosu tidak tahu bahwa jika kemarin, ketika Brigade 131 belum mencapai penghalang 144, kereta uap langsung dibuka untuk menerobos hambatan, dan mungkin lumbung hancur. Bagaimanapun, kekuatan resimen infanteri ini telah hancur setengahnya, dan kepala resimen telah mati 3 kali. Wakil kepala juga telah berjalan, dan seluruh kelompok berada dalam keadaan tanpa pemimpin. Jika ini benar-benar akan masuk, pihak lain mungkin tidak dapat mengatur kekuatan pertahanan yang efektif. Sayangnya, informasi mereka terlalu terbelakang. Saya masih tidak tahu bahwa saya telah membunuh 3 kepala resimen 1237. Kalau begitu hancurkan saja pabriknya, dan lihat yang rusak, kata Zhang Xiaoman, kami dulu mengatakan bahwa kami ingin mempelajari Qingxi. Qingxi tidak hanya melihat kehancuran. Saya mendengar bahwa industri di utara yang sepenuhnya selesai. Itu adalah, bisakah kita membandingkan dengan Qingxi? Orang yang pergi ke Qingxi lebih dari 1000 orang, Jiao Xiaochen memutar matanya. Pada saat ini, Ren Xiaosu tidak ikut serta dalam diskusi perusahaan pisau tajam, karena ia tahu bahwa sulit untuk membahas hasilnya. Yang terbaik adalah tidak memiliki rencana untuk pisau tajam. Hanya dengan cara ini musuh tidak akan menyentuh hukum mereka dan menghindari pertemuan. Penyergapan yang dirancang dengan baik. Apa yang dia pikirkan adalah, saya tidak tahu di mana Zongtang sekarang. Saya mendengar bahwa Zongqi bertanggung jawab atas pekerjaan mempertahankan base camp Zong. Luo Wei juga menolak bahwa itu adalah tempat di mana anak-anak Zong pergi. Ren Xiaosu menatap Zhang Xiaoman, di mana base camp Zong. 146 penghalang, kami sekitar 400 km jauhnya, kata Zhang Xiaoman dengan takjub. Xiaosu, kamu tidak akan mau menyerang base camp mereka, kami tidak bisa cukup, 146 penghalang sekarang setidaknya 1 brigade ditempatkan, dan base camp jelas tidak sama. Tidak, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Aku hanya bertanya. Dia berpikir untuk dirinya sendiri, seorang brigade. Sepertinya dia hanya bisa menunggu benteng datang, atau dia akan mati jika dia pergi dengan pisau tajam. Namun, pada saat ini, jarak datang ke trek lagi, tampaknya orang dari Brigade Lapis Baja mengejarnya. Ren Xiaosu mengerutkan kening, bagaimana Anda menemukan kami? Aku tidak tahu, Zhang Xiaoman agak bingung. Dia mengatakan bahwa mereka tidak meninggalkan petunjuk ketika mereka pergi hari ini. Jangan pedulikan ini, kecepatan Brigade Lapis Baja tidak secepat kita, pergi dari sini untuk mengatakan. Saya sedang bersiap untuk pergi. Di kejauhan, saya tiba-tiba datang sendirian dengan seorang pemuda membawa pisau.
Dia memandang Ren Xiaosu dan mereka tertawa dan berkata, akhirnya saya menemukan Anda. Kata-katanya belum selesai, reaksi Zhang Xiaoman di sini sangat cepat, tetapi langsung ditembak dan disapu. Apa yang mengejutkan adalah bahwa ketika peluru datang ke pemuda itu, orang di depannya secara otomatis menyalakan honeycomb kuning, dan semua peluru diblokir. Mengapa kamu tidak membiarkan orang selesai berbicara? Itu terlalu kasar. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan dia tampak tenang dan tenang. Kamu harus memiliki orang yang luar biasa bernama Su Xianchu. Siapa itu? Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya kuning, seperti penghalang sup padat, tetapi kali ini, pemuda itu menatap ujung hitam dadanya dan berteriak. Darah sebenarnya tidak lagi bisa bicara. Ren Xiaosu mengambil pintu bayangan dan pisau hitam dan berkata, siapa yang istimewa ini? Pria muda itu jatuh ke tanah dan napasnya hilang. Zhang Xiaoman menjawab, mungkin yang terbaik dari Zong. Bagaimana kelihatannya menjerit, tidak terlalu pintar. Ren Xiaosu mengubah wajahnya. Ketika ia pertama kali menembus Sungai Beiwan, itu adalah hasil dari bayangan beberapa orang. Jadi, mungkin pihak lain menggunakan ini untuk menilai Su Xianchu di barisan mereka. Anda tidak bisa membiarkan ini pergi, atau Anda tidak bisa memakainya. Zhang Xiaoman dan yang lainnya belum melihat bayangannya. Jadi langsung di bawah si pembunuh. Jas Ren Xiaosu tidak berharap bahwa akan sangat mudah untuk membunuh pihak lain. Ren Xiaosu juga tahu bahwa kualitas orang-orang luar biasa memang tidak merata. Tidak semua orang memiliki pengalaman tempur. Beberapa dari mereka cukup meningkat. Yang Xiaoyu berkata kepadanya sebelumnya, setelah orang yang terbangun di tengah-tengah pencerahan, ia segera mengatakan bahwa ia akan memerintah seluruh dataran tengah. Pistol itu terbunuh. Dikatakan juga untuk melindungi perdamaian, dan kemudian juga dibunuh. Bagaimanapun, ada orang-orang, tidak semua orang berhati-hati seperti Wang Chongyang. Namun, yang ditemui hari ini sangat bodoh. Saya tidak tahu bagaimana Zong mengolahnya. Aku tidak peduli padanya, transfer, posisi kita mungkin telah terekspos. Ren Xiaosu memanggil kereta uap untuk pergi, meninggalkan tubuh orang yang luar biasa di hutan belantara. Dan pisau tajam bahkan tidak memandangnya. Sekilas, apa yang tidak diketahui oleh Xiao Xiao adalah bahwa orang yang luar biasa ini tidak begitu sombong tanpa alasan, karena ia termasuk dalam 3 bulan Zong. Dan Zong bahkan menguji ketegasan sistem pertahanannya dengan cangkangnya. Bahkan cangkang itu dikeluarkan dari tubuh. Oleh karena itu, orang yang luar biasa ini tiba-tiba muncul, bahkan hanya perlu menyeret mereka sebelum brigade lapis baja tiba, mungkin tidak dapat menyeret pisau. Tetapi yang mengejutkannya adalah pisau hitam Ren Xiaosu tampaknya benar-benar tidak dipotong. Istana mengatakan bahwa itu adalah yang paling tajam, dan bahwa tidak ada elemen yang salah, sangat tajam, tidak ada yang. Kemudian supernatural lumpuh. Ren Xiaosu, mereka naik kereta uap lagi, dan tugas-tugas melihat bahwa mereka melarikan diri lagi oleh Xiaosu. Mereka berteriak dengan marah, tidak semua mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat luar biasa. Bagaimana kamu bisa menyeretnya sebentar? Limbah. Ketika klan selesai, dia memandang orang lain yang luar biasa, kamu tidak akan begitu boros. Kelopak mata yang luar biasa melompat, aku benar-benar lebih baik daripada dia, tapi aku pandai menemukan orang luar biasa lainnya, bukan berkelahi. Aku telah menemukan begitu banyak orang luar biasa untuk Zongxi. Petugas itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar, saya tahu apa yang saya lakukan, di mana mereka sekarang. Kemampuanku hanya bisa digunakan 3 kali sehari. 3 kali hari ini telah habis, dan cakupannya tidak bisa melebihi 100 km. Aku juga mengatakan bahwa aku bukan pemborosan. Pada saat ini, petugas ingat bahwa emasnya sudah tergesa-gesa, dan masih ada hati untuk bersikap sopan dengan orang yang luar biasa ini. Orang yang luar biasa ini sedikit kesal ketika dia mendengar ini, dia tidak mengatakan keraguan yang tertinggal di hatinya, dalam persepsinya. Pihak lain jelas hanya memiliki 1 orang yang luar biasa. Mengapa semua orang mengatakan bahwa mereka adalah 2 atau bahkan 3? Ini terlalu aneh. Bab 442, Wakil Kepala Bantuan. Ren Xiaosu, mereka berdiskusi di kereta uap, Zhang Xiaoman bertanya-tanya, bagaimana brigade lapis baja ini menemukan kita.
Aku tidak tahu, apakah itu karena kita telah menghancurkan pabrik hari ini, apa instrumen penentuan posisi pada hal-hal yang keluar. Jiao Xiaochen bertanya. Tidak, kami mendapat minyak wijen pada saat itu, dan kami tidak mengambil kecoa lainnya. Tidak ada yang berharga di sana, kata Zhang Xiaoman kepada semua orang, Anda tidak mengambil apa-apa. Tidak, para prajurit menggelengkan kepala mereka ketika perang berbaris, kamu akan melakukan hal-hal seperti kawan-kawan semacam ini, dan kamu tidak akan pernah mencuri barang-barang itu. Itu seharusnya bukan pengkhianat, kata Zhang Xiaoman, siapa pengkhianat, aku akan memberimu kesempatan untuk berdiri. Aku melihatmu seperti pengkhianat. Ya, aku juga berpikir bahwa Komandan Kompi itu seperti pengkhianat. Diskusi yang baik tiba-tiba berubah menjadi penampilan yang berantakan. Ren Xiaosu dengan tenang berkata, ini jelas bukan masalah pengkhianat. Seharusnya orang yang luar biasa dengan kemampuan yang relevan. Zhongxi sangat menghargai kita, bahkan brigade lapis baja dikirim. Tidak masuk akal. Hanya satu Superman yang dikirim, pasti ada yang lain. Jika ada pengkhianat, maka Sungai Beiwan dan Gunung Qiangwan tidak akan begitu mudah untuk dimainkan, dan Resimen Infanteri 144 penghalang tidak akan menggunakan pisau tajam mereka untuk menghubungkan. Selain itu, pisau tajam selalu memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi. Mengirim mata-mata ke perusahaan pisau tajam pada dasarnya sama dengan pemberian putih. Di garis depan, sebuah tembakan terbunuh. Bahkan jika pemimpin intelijen Zhong terbelakang secara mental, dia tidak akan memasukkan mata-mata itu ke dalam pisau tajam. Bahkan tidak ada nilai yang mudah mati. Artinya, Ren Xiaosu telah datang, sehingga sangat penting bagi pisau tajam untuk tiba-tiba berubah. Karena itu, Ren Xiaosu menduga itu adalah yang luar biasa. Lagi pula, keajaiban orang luar biasa saat ini, sulit bagi orang biasa untuk berspekulasi. Jika brigade lapis baja ini selalu dapat menemukan kita, apa yang harus saya lakukan? Jiao Xiaochen bertanya, itu menjijikkan jika Anda tidak dapat menyingkirkannya. Pikirkan tentang hal ini, jika ada unit mekanis dengan lebih dari 4.000 orang di belakangnya, saya tidak tahu kapan saya bisa mengejar ketinggalan. Saya pikir masih cukup bingung. Orang luar biasa ini juga harus bergantung pada sesuatu untuk menemukan kita, Ren Xiaosu mengerutkan kening berpikir, bahkan jika itu adalah seorang Superman. Tidak mungkin untuk mengetahui semua sekitar. Siapapun yang mencari seseorang untuk mencari pasti bersyarat. Misalnya, batas bayangan-bayangan adalah 1 kilometer, dan misalnya, jarak pembukaan gerbang bayangan juga 1 kilometer. Dia tidak percaya bahwa lawan tidak memiliki batas jarak seperti itu. Bahkan, pemain yang pandai menemukan orang luar biasa lainnya membuat kontribusi besar untuk Zhongxi. Sebagai contoh, orang-orang seperti King Yu bukan hanya 3 orang yang luar biasa. Orang yang biasa menghentikannya dari senapan sniper adalah 4. Bukannya tidak ada orang luar biasa di wilayah Qing, tetapi seperti Wang Chongyang dan Su Xianchu, mereka semua tinggal di wilayah Qing, tetapi mereka menyembunyikan diri dengan cara yang sederhana. Dan mereka tidak mau memberi mereka kekuatan. Oleh karena itu, masih ada beberapa orang yang luar biasa. Ren Xiaosu merasa bahwa ada Superman 2 digit dalam konsorsium, tetapi tidak ada yang menemukan mereka. Sisi Zhong berbeda, misalnya, orang Ren Xiaosu yang canggung dan luar biasa, dan Han Yang, yang dibunuh oleh Yang Xiaoyu. Juga dicari oleh orang lain yang dapat merasakan keberadaan orang luar biasa lainnya. Keluarlah, direkrut secara paksa ke dalam militer Zhongxi. Tentu saja, Zhong tidak memperlakukan mereka dengan keras, dan mereka semua diperlakukan dengan sangat baik, ditambah dengan pencucian otak. Dan orang luar biasa yang dapat menemukan orang luar biasa ini terlalu penting. Kali ini, unit yang digunakan untuk melindunginya memiliki perusahaan pengintai. Perusahaan pengintaian ini hanya bertanggung jawab untuk melindunginya dan tidak melakukan hal lain. Pada saat ini, ketika Xiaosu memikirkannya, ia hanya mengendarai kereta uap dengan kecepatan penuh menjauh dari tepi situs Zhong. Saya ingin mencoba menyingkirkan brigade lapis baja ini dari jarak jauh. Setelah berjalan cukup lama di jalan, Ren Xiaosu tiba-tiba melihat kendaraan off-road melaju di timur. Karena jalan yang buruk, kendaraan off-road tidak melaju kencang. Hei, bagaimana mungkin ada kereta di sini?
Zhang Xiaoman berkata dengan rasa ingin tahu, tidak ada daerah militer seperti Zhongxi di tempat terpencil ini. Aku tidak tahu siapa itu, kata Jiao Xiaochen, tapi itu pasti orang Zhongxi. Apakah sudah mati? Jangan khawatir, Yan Xiaosu mengerutkan kening. Pasti seorang perwira yang bisa naik kereta. Mari kita ambil dia dan lihat apakah aku bisa menginterogasi sesuatu. Pada saat ini, wakil kepala resimen 1237 mengendarai kendaraan off-road sendirian untuk melarikan diri dari situs Zong. Kali ini dia bahkan tidak membawa istrinya. Jika tidak membawa istrinya pasti akan menimbulkan keraguan. Pada saat ini, istrinya mungkin tidak tahu bagaimana menikahinya di 144 penghalang. Tapi dia harus lari, dan markas Zong tiba-tiba mengatakan bahwa dia harus menjadi kepala kelompok, tetapi kelompok 178 benteng akan membunuh kepala tim pembunuh. Tentu saja, wakil kepala tidak begitu yakin, mungkin hanya kebetulan bahwa bahkan 3 kepala kematian sudah mati. Dia sangat panik. Dia berlari. Tiba-tiba dia melihat kereta uap yang bergerak cepat di kaca spion. Ya, dia yakin bahwa pihak lain benar-benar istimewa untuk membunuh kepala resimen 1237. Dia berlari sejauh ini dan pihak lain benar-benar kembali mengejar. Bola gila, saya mengatakan bahwa saya bukan kepala tim. Namun, ini benar-benar bukan kebetulan, lagi pula, kepala deputi ingin lari, dan pisau yang tajam juga melarikan diri. Semua orang mengambil jalan, apakah ini bukan pukulan? Jika kereta uap akan melaju lebih dari 100 km, Xiao Su masih bisa melihat altar Li. Kereta uap dengan cepat menghentikan kendaraan off-road. Wakil ketua juga tegas. Dia segera turun dari bus dan mengangkat tangannya, saya menyerah. Jangan bunuh aku. Aku berkata bahwa aku bukan kepala tim. Mengapa kamu mengejarku? Pemimpin yang benar-benar tidak pantas. Petik 2. Ren Xiaosu, mereka turun dari kereta uap, dan bocah tua itu berkata oh. Kepala apa yang bukan kepala tim? Zhang Xiaoman menunjuk wakil kepala dengan pistol dan perlahan-lahan mendekati masa lalu, apakah masih ada seseorang di dalam mobil? Tidak ada, aku sendirian. Wakil kepala memandang tampang Zhang Xiaoman yang galak dan cemberut dan menangis. Pada saat ini, lebih dari 100 orang mengelilinginya. Dia memiliki 10 nyawa dan belum cukup mati. Apa maksudmu barusan, apa yang terjadi pada kepala? Tanya Ren Xiaosu cemberut. Wakil kepala juga kagum, apakah Anda bukan kepala resimen 1237? Zhang Xiaoman, mereka saling berhadapan, ada apa ini dengan apa, dan setelah penjelasan terperinci dari wakil kepala, pisau tajam dan seluruh prajurit keduanya pada saat yang sama keluar 2 kata. Berbohong. Sudahkah kita membunuh 3 kepala? Jiao Xiaochen terkejut. Ren Xiaoxi diam-diam mendengarkan wakil kepala pernyataan itu, seluruh hati terkejut dan tidak dapat menambahkan. Dan wakil kepala melihat pisau tajam dan bahkan sekelompok orang mengatakan bahwa Anda sangat terkejut bagaimana itu. Saat ini, setidaknya ada bintang medali untuk mendapatkannya. Kata Fu Rao. Aku memperkirakan nebula itu mungkin. Ren Xiaosu memotong, jangan katakan apa-apa lagi, adakah orang luar biasa di dalam tubuh Zong yang pandai menemukan orang? Wakil kepala mendengus dan berkata, cari seseorang. Saya tidak tahu, tetapi saya tahu bahwa ada orang luar biasa yang pandai menemukan orang luar biasa lainnya. Bab 443. Jalankan 144 penghalang. Setelah datang ke tanah utara Zhongxi begitu lama, pisau yang tajam bahkan memukuli mereka banyak, tetapi dalam kasus kurangnya informasi, masih terbang seperti lalat tanpa kepala. Sampai sejauh mana pisau tajam itu buta. Sebagian besar waktu mereka hanya tahu bagaimana mereka menang, tetapi mereka tidak tahu siapa yang mereka mainkan, dan mereka tidak tahu siapa lagi yang akan bertarung sendiri. Sekarang, tiba-tiba, saya menangkap seorang wakil kepala resimen 1237, sehingga pisau yang tajam itu tiba-tiba tampak jelas. Ren Xiaosu sangat prihatin dengan menanyakan mengapa Brigade Lapis Baja dapat menemukan mereka. Wakil kepala di sini juga menemukan jawabannya, ternyata Anda dapat menemukan pemain luar biasa lainnya, dan Anda telah mengadu banyak orang luar biasa lainnya. Anda mengatakan bahwa ia mencari ruang lingkup. Apakah hanya 100 km? Ya, sebelum dia dikawal ke 144 hambatan untuk menemukan yang hebat, inilah yang aku tahu saat itu.
Wakil kepala itu duduk di tanah dan diinterogasi, dan di sebelah Rao berbisik, kami benar-benar membunuh 3 kepala. Ya, Li Mingli, Zong Jing, Zong Han, biksu ini, tempat Zong Han awalnya adalah Brigade Sungai Beiwan. Membayar Rao untuk berjaga-jaga, menurut wakil kepala, apa yang bisa mereka lakukan adalah kemenangan besar, medali bintang senilai 50.000 yuan tidak berjalan. Kali ini, uang yang terhutang oleh ibunya ketika dia sembuh dapat dilunasi. Zhang Xiaoman menatap wakil ketua kelompok dan tertawa gembira, jika kamu tidak bertemu denganmu, aku tidak tahu bahwa aku sangat sombong. Jiao Xiaochen di sebelahnya berkata, berapa banyak hubungan denganmu bukan tanggung jawab Ren Xiaosu. Zhang Xiaoman membuat marah Xiao Xiaochen, tidak heran Anda memiliki banyak kekuatan fisik baru-baru ini. Apa yang Anda lakukan dalam praktik? Jiao Xiaochen terdiam, dan apa yang istimewa dari ini? Dan wakil kepala bahkan tidak berani menaruh kentut pada saat ini, karena takut membuat marah kelompok pembunuhan di depannya. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, kami menemukan bahwa Brigade Lapis Baja sedang mengejar kami. Mengapa ini? Kami begitu orang, bukan untuk mengirim Brigade Lapis Baja. Pemikiran di atas bahwa kamu telah datang banyak orang, wakil kepala menjelaskan dengan hati-hati, tapi hal tentang Brigade Lapis Baja mungkin setelah saya melarikan diri, saya tidak tahu. Bagaimana situasi penghalang 144 saat ini? Bagaimana status resimen 1237-mu? Saya telah terpana oleh resimen 1237 sebelum saya melarikan diri, bisik wakil kepala itu. Seluruh penghalang yang tersisa dengan penjaga, dan Anda masih setengah jadi. Sejauh saya tidak yakin, tapi saya bisa menebak. Pada saat ini, penghalang 144 dalam keadaan tidak ada manajemen, dan deputi lain di resimen 1237 juga tidak konsisten. Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Ren Xiaosu tiba-tiba berkata. Pada sore hari, pisau tajam dan wakil kepala cinta tanpa pendamping sampai ke penghalang. Pada titik ini, Brigade Lapis Baja harus mengikuti mereka ke utara, dan jangkauan pelacakan manusia super hanya 100 km, dan kereta uap telah lama dibuka. Sebenarnya, Brigade Lapis Baja terdengar mengerikan, tetapi kecepatan tank dan kendaraan lapis baja di hutan belantara tidak cukup. Tetapi batas kecepatan kebanyakan tank di jalan datar hanya sekitar 80. Bagaimana kecepatan ini bisa menembus pisau tajam? Jadi pisau yang tajam sekarang harus lebih cepat dari Brigade Lapis Baja. Anda tidak ingin mengejar saya, maka Anda mengejarnya perlahan. Saya pikir Anda berpikir tentang kentut. Kereta uap datang ke gerbang penghalang 144 dan hanya mengabaikan senapan mesin para pembela di dinding. Sebelum para pembela punya waktu untuk menyesuaikan jangkauan dan sudut pesawat yang hampir anti pesawat, kereta uap itu telah menghancurkan gerbang tembok kota. Ren Xiaosu tiba-tiba mengeluarkan darah, tetapi dia menyeka darah dan menatap wakil kepala itu seperti tidak ada yang lain, di mana lumbung. Sisi timur, wakil kepala jalan mati rasa. Dia melarikan diri bukan hanya karena dia tidak ingin menjadi kepala tim, tetapi khawatir dia diambil sebagai mata-mata. Lagi pula, ketika kepala itu mati, kamu baik-baik saja, dan musuh selalu dapat menguasai kepala tur. Kamu berani mengatakan ini dengan kamu. Ketua tim tidak masalah. Ini adalah hubungan yang besar. Pada masa perang, dia tidak akan memindahkannya, tetapi setelah perang, seseorang akan menemukannya untuk menyelesaikan akun setelah musim gugur. Wakil kepala tahu bahwa dia bukan mata-mata, tetapi Ren Xiaosu menatap matanya seolah-olah mengatakan bahwa kamu sekarang. Ren Xiaosu dan Yan Yuese berkata kepada wakil kepala, kamu sekarang bukan staf sementara dari perusahaan pisau kami. Kamu harus berkinerja baik dan berusaha untuk menjadi orang yang berguna untuk penghalang dan memenangkan kemuliaan untuk penghalang. Wakil ketua tim itu pahit. Dia ingin bertanya apakah dia bisa menyingkirkan lumbung penghalang 144. Bisakah dia melepaskannya, tapi dia melihat Ren Xiaosu dengan sengaja dan tidak sengaja menunjuk moncongnya dan tiba-tiba tidak berani berbicara. Itulah alasannya. Seperti kata wakil kepala, penghalang 144 pada saat ini sudah menjadi macan kertas. Itu tidak seburuk yang dibayangkan. Pasukan penghalang tidak dapat mengatur pasukan pertahanan yang efektif.
Kereta uap bergegas menuju gudang timur, tempat gudang itu menempati area yang luas, dan panen Liangtian dekat penghalang Zhongxi 144 ada di sini. Ada pos-pos pemeriksaan di depan lumbung, dan bahkan senjata yang berat, pagar tinggi dan kawat berduri ditarik. Hanya kereta uap Ren Xiaosu tidak pergi ke pintu masuk utama. Dia merobohkan tembok dan bergegas masuk. Zhang Xiaoman. Tuh, Zhang Xiaoman merespons. Mari kita membakar lumbung di mobil, jangan berkelahi, tidakkah kamu dengar? Ya, Zhang Xiaoman merespons dengan antusias. Akibatnya, pada saat ini, pisau tajam itu bahkan tampak aneh bagi para prajurit. Bagaimana Zhang Xiaoman tiba-tiba terlibat dalam peran yang sama dengan pemimpin tim Ren Xiaosu? Kamu sangat jelek, Zhang Xiaoman, sangat ingin memajukan komandan berikutnya sebelumnya. Pisau yang tajam bahkan membunuh dan membakar penghalang 144. Ketika Tur 131 di utara mendengar berita itu, semuanya sudah terlambat. Mereka sekarang ingin kembali ke penghalang 144 setidaknya 6 jam. Pada waktu itu, saya takut bahwa seluruh penghalang 144 dingin. Itu. Namun, setelah pisau tajam masuk, pada awalnya diusulkan untuk menembak langsung untuk membuat kebingungan bagi penduduk, tetapi Zhang Xiaoman dengan tegas menghentikannya. Mengatakan bahwa 178 benteng tidak melakukan hal semacam ini. Naga air di penghalang secara khusus bertanggung jawab atas api, tetapi bagaimana mereka dapat memadamkan api dengan pisau tajam? Garnisun yang tersisa dari resimen 1237 telah pergi untuk melihat tren umum, tetapi mereka tidak menghentikannya, tetapi berkumpul di properti dan melarikan diri di luar penghalang. Terlepas dari hasilnya, resimen 1237 harus memiliki cadangan untuk masalah ini. Pada saat ini, resimen itu tidak akan berjalan, dan tidak akan ada kehidupan yang lebih baik di masa depan. Seberapa kuat layanan Zong, semua orang memiliki beberapa pemikiran. Ketika saya melarikan diri, beberapa orang berkata, bagaimana saya bisa melihat wakil kepala di kereta? Komandan kompi perusahaan berkata, saya telah mengatakan bahwa dia mungkin mata-mata, Anda masih tidak percaya. Bab 444 Rencana Zong. Bagaimana aku selalu merasa bahwa penghalang 144 itu terlalu mudah untuk dimainkan, kata Ren Xiaosu aneh, apakah ada kejutan, mari kita berhati-hati. Lumbung itu terbakar hampir sepanjang waktu, dan Brigade Lapis Baja masih berlari kembali ke utara, ketika Brigade Lapis Baja itu tiba, aku takut pisau tajam itu tidak tahu kemana harus pergi. Tidak ada hambatan pada seluruh penghalang, meskipun bagian dalam penghalang kacau, sebagian besar disebabkan oleh kepanikan penduduk. Dan wakil kepala samping membiarkan Xiaosu berkata begitu, tiba-tiba tidak ada kata-kata, ini mudah. Anda semua terbunuh dan wakil kepala ada di tangan Anda. Apakah ini mudah? Apakah Anda berbicara tentang orang? Ketika dia membakar lumbung, Xiaosu menemukan bahwa sepertiga dari gudang di lumbung itu kosong. Dia bertanya kepada kepala deputi, apakah biji-bijian ini di garis depan? Tidak, wakil kepala itu menggelengkan kepalanya, semua dibeli oleh berbagai jenderal sebelum perang. Apakah mereka harus membeli makanan sendiri ketika mereka bertarung? Ren Xiaosu hidup. Tidak, mereka akan bertaruh harga dan menjualnya kepada penduduk. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Para jenderal mengatakan bahwa mereka menjual makanan kepada mereka sekarang. Setelah harga makanan jatuh, mereka akan membuat persediaan. Tidak ada yang mau. Apa yang akan ditemukan? Bagaimanapun, rencana awal perang ini bukanlah makanan yang praktis, kata wakil kepala itu, setidaknya tidak cukup. Tapi sekarang, Ren Xiaosu sedang menyamar untuk menutupi penimbunan rahasia para jenderal Zong. Ketika api menyala, tidak ada yang tahu bahwa makanannya sepertiga lebih sedikit. Hanya saja hal yang disayangkan Xiaosu adalah tampaknya dampak lumbung perang itu besar, tetapi jelas tidak fatal. Karena makanan tersebar, konsorsium Zong selalu memiliki cara untuk mendapatkan kembali makanan yang hilang. Pada saat ini, semua jenderal di markas besar Zong sedang tenggelam, dan komandan Zong tiba-tiba harus menjatuhkan pena di tangannya di atas meja. Inilah yang dilakukan kader, dan dia telah berjanji untuk membawa Brigade 131 untuk memburu musuh. Saya juga mengirim 2 orang yang luar biasa.
Mengapa saya bisa membiarkan pihak lain membakar 144 penghalang di bawah kelopak mata? Apa yang dilakukan oleh garnisun dari 144 penghalang? Apakah itu beberapa kekuatan pertahanan tidak dapat mengatur? Tanda seru tanda tanya. Mengatakan, kemarahan Zhong Ying sudah meledak, beri mereka kepala tim. Kata-kata belum selesai, Zhong Ying ingat bahwa Resimen 1237 tidak memiliki kepala saat ini, dan bahkan wakil ketua kelompok berlari. Ketika ini marah, bahkan seseorang yang bisa diluncurkan untuk melampiaskan kemarahan mereka pada kambing hitam sudah pergi. Komandan, ini adalah akhir dari masalah ini, kita harus mengambil tindakan balasan, kata seorang jenderal. Untuk memobilisasi semua hambatan untuk memesan makanan, untuk mengumpulkan semua cadangan, dan untuk memiliki beberapa makanan di tangan Anda, saya akan menyerahkannya kepada saya. Hal ini melibatkan keberhasilan atau kegagalan konsorsium. Jangan panggil perhitungan kecil Anda sendiri. Anda pikir saya tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan? Zhong harus dingin. Ini untuk memusatkan seluruh butir cadangan Zhong di garis depan, dan bahkan memasukkan makanan di rumah-rumah penghuni penghalang. Ada juga banyak makanan di tangan para jenderal. Ketika mereka tahu bahwa mereka akan berperang, banyak jenderal tahu bahwa perang telah mulai membeli makanan yang ditimbun di muka. Mereka tahu bahwa perang akan diperjuangkan dan gandum pasti akan naik. Jangan melihat 1 pon beras, hanya sepotong uang, banyak orang selalu berpikir bahwa barang ini dapat menghasilkan uang. Tetapi ketika Anda mulai bertarung, harga beras mungkin 4 atau 5, atau bahkan hingga 10. Penduduk di penghalang tidak akan kelaparan sendiri, jadi uang di tangan penghuni itu akhirnya akan dikumpulkan di tangan para jenderal penimbun ini. 10 kali untung besar, siapa yang tidak ingat? Ini adalah darah penghuni yang mengisap penghalang. Tiba-tiba, sang jenderal berkata, apa masalah dengan benteng 178 sekarang? Tidak bisakah Anda terus membiarkan mereka mengacau di belakang? Zhong Ying juga menderita dalam hati. Tentu saja, dia tahu bahwa jika dia membuat pisau tajam bahkan melemparkannya ke bawah, aku takut kamu tidak perlu bertarung. Tapi sekarang mereka sudah tahu apa pisau tajam ini memeluk. Apa yang bisa mereka lakukan dengan pisau tajam ini? Apa yang disebut blitzkrieg dalam perang adalah menggunakan pesawat dan tank-tank, artileri, baju besi dan infanteri bermotor untuk membentuk kelompok serangan lapis baja padat. Dengan cepat menerobos garis pertahanan musuh dengan kerja sama dari angkatan udara taktis, dan dengan cepat ke target mendalam musuh. Diselingi dengan manuver, membagi musuh menjadi pengepungan, sehingga memusnahkan musuh terhadap mode pertempuran. Sekarang mereka tidak memiliki pesawat, mereka hanya bisa mengandalkan tank. Di medan perang, kecepatan 68 tank disebut kilat, dan kecepatan keluarga khusus 120. Kecepatan tangki Anda sendiri sebanding dengan kecepatan kereta uap, seperti traktor. Cara mengejarnya. Memulai rencana tindak lanjut sebelumnya, Zhong Ying berkata dengan dingin, jika benteng 178 merasa bahwa dia dapat memenangkan perang, itu akan terlalu kecil untuk melihat Zhong saya. Saya ingin anjing benteng 178 tetap tinggal. Pada malam yang sama, beberapa ponton di Sungai Heishi berada di gelombang. Ini adalah jalur pasokan untuk benteng 178, dan juga jalur hidup. Itu harus dibangun untuk menjadi sangat kuat, dan ada pemeliharaan harian dan perbaikan batalion teknik. Namun, di permukaan hitam-hitam malam itu, tiba-tiba ada ratusan speedboat yang mendekati ponton Sungai Heishi. Awalnya, speedboat ini didorong oleh tentara di atas kapal, sehingga mereka bisa diam-diam mendekati ponton sejauh 10 km kiri dan kanan. Hanya ketika mereka memasuki jarak 10 km, mesin yang tiba-tiba ditarik oleh speedboat menderu, dan bergegas menuju ponton, dan speedboat itu menempatkan sejumlah besar bahan peledak. Sudah terlambat ketika benteng 178 menemukan mereka di garnisun dekat Sungai Black Rock. Dideru senapan mesin berat, mereka mencoba mencegat speedboat ini. Jumlah speedboat terlalu banyak, dan mereka semua datang dengan tekad untuk mati, seolah-olah mereka semua terbunuh. Ledakan gemuruh datang, dan sebelum speedboat hendak mengenai ponton, tentara Zhongxi di atas kapal menyalakan detonator yang terpasang pada bahan peledak. Saat detonator meledak, ten itu juga diledakkan, dan seluruh ponton raksasa pecah dari tengah.
Ketika tentara Zong membanting ponton dan meledakkan bahan peledak, 178 jembatan ponton yang melintasi sungai itu hancur dan hanyut ke hilir. Untuk sementara waktu, Sungai Heishi sekali lagi memotong 178 pasukan benteng di kedua sisi sungai menjadi dua bagian. Pada saat ini, pasukan benteng 178 di tepi utara tidak memiliki mundur dan tidak ada pasokan. Para jenderal benteng di pantai utara memandang Zhang Jinglin, "Komandan, apa yang harus kita lakukan?" "Ayo." Di kamp militer, Zhang Jinglin mengerutkan kening dan melihat api yang mengamuk di sungai yang jauh. "Bersiaplah untuk bertarung." Rencana ke Zong masih belum selesai di sini. Pasukan elit Zong sudah lama meninggalkan bagian belakang Liga Alsa, dan itu benar-benar telah jatuh ke Gobi, seperti bayonet hingga mencapai benteng barat laut 178. Bab 445, Bahaya. Di sebelah barat Liga Alsa adalah Gobi. Saat ini, tidak ada yang tidak ada hubungannya dengan itu, tidak ada tempat bagi burung nyata untuk menarik. Karena itu, pada awal perang, pada kenyataannya, semua orang tahu bahwa jarak garis lurus antara benteng 178 dan benteng Zong tidak terlalu jauh. Tetapi hanya sedikit orang yang berpikir tentang apa yang harus dilakukan di gurun Gobi ini. Jika sebuah unit ingin melalui itu pada dasarnya sama dengan seorang idiot. Namun, plot Zong 178 telah menjadi benteng terlalu lama. Lokasi geografis lokasi Zong langka, jauh lebih sedikit dari 178 benteng, Qing, Yang, dan bahkan Li. Oleh karena itu, mencari sumber daya dari ekspansi keluar adalah sesuatu yang harus dilakukan Zong, hanya sumber daya besar yang dapat mendukung ambisi mereka. Di mana sumber dayanya? Tentu saja di 178 benteng. Perlu diketahui bahwa benteng 178 memblokir wilayah yang lebih luas di luar barat laut. Lahan ini dimakamkan dengan lebih dari 90% dari seluruh aliansi penghalang, serta sejumlah besar gas alam, minyak mentah dan berbagai mineral logam. Dalam pandangan Zong, benda-benda ini tidak digunakan di tangan 178 benteng. Itu adalah hal yang kejam, sia-sia. Beberapa tahun yang lalu, Zong diam-diam mulai memiliki pasukan rahasia untuk mengangkut pasokan ke Gobi, dan sekarang mereka telah membangun pangkalan besar di depan di oasis kecil. Tidak ada yang lain, hanya untuk satu hari, bisa ada pasukan yang sengit yang dapat menggunakan pangkalan depan ini untuk menyeberangi Gobi dan kemudian memberikan pukulan fatal ke benteng 178. Faktanya, Zong tahu bahwa 178 benteng akan memainkan Gunung Wuchuan dari Sungai Heishi, dan bahwa setelah 178 benteng membom Sungai Beiwan, jalan ke selatan serangan Zong hilang. Tetapi semuanya ada dalam rencana Zong, dan 178 benteng juga tidak ada cara untuk mundur. Zong Ying sudah mendapatkan informasi yang sangat akurat. Sekarang hanya ada satu kelompok independen di benteng 178. Seluruh benteng bisa dikatakan sarang. Jadi sekarang kekosongan pertahanan benteng 178 telah menjadi sebuah pulau, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Selama Zong menguasai 178 benteng, maka Zhang Jinglin bahkan jika mereka membangun kembali ponton, tidak akan ada rumah untuk kembali, tidak ada benteng untuk dijaga. Pada saat itu, pasokan pasukan benteng 178 terputus. Zong harus menghitung waktu, hanya 7 hari kemudian, pasukannya dapat melewati Gobi untuk mencapai benteng 178, dan para prajurit turun kota. Zong Ying memandangnya. Dia pikir Zhang Jinglin tidak tahu bahwa itu baik-baik saja sekarang. Harus ditebak bahwa mereka telah menemukan jalan di Black Rock River, dan niatnya cukup jelas. Tapi coba tebak, Zhang Jinglin tidak memiliki cara untuk menghentikannya dari menduduki 178 benteng. Saya telah kehilangan begitu banyak pasukan sebelumnya, dan saya menggunakan begitu banyak umpan meriam, apakah tidak perlu untuk menarik Zhang Jinglin ke tepi utara Sungai Heishi? Masih menjadi keterampilan. Meskipun ada episode kecil di tengah-tengah pisau, tetapi tidak masalah, perusahaan bahkan lebih kuat tidak mungkin mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Meskipun lumbung terbakar, Zong masih bisa mendukung selama sebulan. Selama waktu ini, cukup baginya untuk menyeret pasukan benteng 178. Lagi pula, Zhang Jinglin juga memotong pasokan, bukan?
Memikirkan mengalahkan Zhang Jinglin, jenderal terkenal yang terkenal di dunia, Zhong Ying memiliki kegembiraan yang tak terlukiskan. Dalam posisinya, hanya kekuasaan dan kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat membangkitkan keinginannya. Pada saat ini, Komandan Brigade Lapis Baja Zhang Xinglin, Hu Xingzi memandangnya, "Komandan, cara Zhong untuk memotong pasukan utama kita adalah dengan memetakan benteng kita." Komandan memikirkannya. Zhang Jinglin memandang Hu Xingzi, "Kamu dan aku hanya bisa menang dalam pertempuran ini, dan kita bisa menang. Kamu harus memenangkan Gunung Wuchuan sesegera mungkin sehingga kamu dapat membunuh jalan yang hidup dan menginformasikan batalion teknik belakang untuk membangun kembali ponton sesegera mungkin dan bertanya kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Berapa lama?" Seorang staf operasional ragu-ragu, "Saya baru saja bertanya, Batalion Teknik Tiongkok Selatan mengatakan butuh 10 hari. Adalah mungkin untuk membangun ponton sederhana, yang cepat, tetapi pasukan mekanik tidak bisa sama. 10 hari. Bahkan jika ponton dibangun dalam waktu 10 hari, mereka harus kembali ke benteng 178 selama 7 hari, dan semuanya sudah terlambat." Tiba-tiba, Zhou Yinglong berlari kembali dari garis depan, "Komandan. Komandan, ini adalah telepon pisau tajam." Semua orang tiba-tiba berhenti, bagaimana mereka bisa berpikir bahwa pisau tajam di belakang saat ini benar-benar melanjutkan komunikasi. Pada titik ini, pisau tajam baru saja muncul dari penghalang 144. Mereka tidak hanya membakar lumbung penghalang 144, tetapi juga merampok telepon satelit, yang memberi mereka kesempatan untuk menghubungi benteng 178. Zhang Jinglin mengambil telepon satelit, dan Zhang Xiaoman, yang ada di seberang telepon dari telepon, berkata dengan gembira, "Komandan." "Apakah itu Komandan?" "Ya, aku Zhang Jinglin, katamu," kata Zhang Jinglin dengan tenang. "Kami membakar semua lumbung dari 144 penghalang, menghancurkan 7 atau 8 kompi-kompi, dan membunuh 3 kepala resimen 1237. Wakil kepala sekarang ada di tangan kita," kata Zhang Xiaoman sambil menghela nafas. "Saya takut Zhang Jinglin tidak akan memberinya medali nebula, dan dia akan mengatakan semua pujian dalam satu napas." Para jenderal Zhang Jinglin terpana. Mereka tidak mengharapkan pisau tajam untuk melakukan begitu banyak hal besar. Tidak mengherankan bahwa pasukan Zhong harus menarik kembali ke belakang untuk berurusan dengan mereka. Apakah ini perusahaan? Bahkan kelompok independen mungkin tidak dapat melakukannya. Pisau tajamnya juga ganas. Tetapi semua orang tidak bisa bahagia, karena sekarang situasi perang tidak membakar lumbung, membunuh beberapa kepala, dan merobohkan beberapa perusahaan dapat berubah. Namun, Zhang Jinglin tersenyum dan berkata, "Kamu baik-baik saja, tetapi kamu juga harus memperhatikan keselamatan. Komandan yakin bahwa kita tidak memiliki korban." Para jenderal menderita sakit gigi, dan mereka tidak bisa membayangkan bagaimana pisau akan melakukan begitu banyak. Zhang Jinglin tersenyum dan tersenyum beberapa kata kepada Zhang Xiaoman, lalu menyerahkan telepon kepada Zhou Yinglong. Seluruh proses tidak menyebutkan satu kata pun untuk Xiao Su. Tetapi semua orang tahu bahwa dalam pertempuran ini aku takut kalau Xiao Su adalah kesuksesan besar. Zhou Yinglong berteriak pada Zhang Xiaoman setelah dia menerima telepon, "Saya tahu Anda telah melakukan perbuatan baik. Sekarang saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Pertama-tama Anda harus mengungsi ke daerah yang aman dan mengatakan bahwa kami berada dalam situasi kritis sekarang." Zhang Xiaoman tertegun, tidak sabar. Zhou Yinglong menghela nafas dan mendesah dan mengatakan situasi umum. Pisau tajam di sekitar Zhang Xiaoman bahkan mendengarkan telepon. Semua orang agak kewalahan. Bagaimana pertempuran tiba-tiba berubah menjadi kerugian. Dan Zhong mungkin harus menempati 178 benteng. Bagaimana dengan istri dan anak-anak saya? Apa yang harus saya lakukan dengan gadis yang saya sukai? Apa kekasih impianmu Lu Yao? Zhang Xiao sedang terburu-buru. Komandan batalion merasa lega, mereka bisa pergi untuk melawan 178 benteng, kita juga bisa memainkan 146 penghalang mereka, kelompok Laozis bertenaga Zhong semuanya bisa berada di 146 penghalang. Membunuh mereka, Zhong kuda itu segera panik. Zhou Yinglong tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu katakan tentang itu?"
Pembatas sekarang memiliki brigade. Jika kamu mengatakan bahwa kamu dapat memukulnya, tolong berikan padaku. Kamu akan pergi ke Central Plains sekarang. Namun, setelah dia belum selesai berbicara, dia diinterupsi oleh suara lain. Zhang masih mendengarkan, saya hanya meminta untuk mendapatkan 146 penghalang dan membantu pertempuran. Zhang Jinglin terdiam sesaat ya. Oke, aku akan subscribe channel Dongeng Donghua ini dan akan bertarung. Semua jenderal di sekitarnya merasa bahwa suaranya agak aneh, tetapi mereka semua tahu bahwa ini mungkin Xiao Shu. Hanya saja millet kecil ini juga gila, bagaimana pisau tajam bisa mengenai 146 penghalang. Zhang Jinglin menghela nafas, kamu tidak bisa mengalahkan penghalang. Tuan Zhang masih ingat apa yang Anda katakan, Ren Xiao Shu bertanya dengan tenang. Anda berkata, tahu bahwa itu tidak mungkin, bahkan menyakitkan Anda harus melakukannya, itu bodoh, tetapi apakah Anda ingat bagaimana saya menjawabnya? Zhang Jinglin ingat saat itu, kata Ren Xiaoshu, seperti keberanian. Bab 446, Aksi Tanpa Pendamping. Zhang Jinglin berusaha membujuk Ren Xiaoshu untuk tidak mengambil risiko, tetapi Ren Xiaoshu tampaknya memiliki keputusan sendiri. Dia tidak membiarkan Zhang Jinglin terus berbicara dan menutup telepon secara langsung. Dikatakan bahwa perintah tempur hari ini adalah Zhong Ying. Bahkan jika belakang Zhong dipukuli, itu tidak akan mempengaruhi perang. Tapi ini tidak terjadi. Alasan mengapa presidium adalah presidium justru karena mereka memiliki pengaruh absolut terhadap militer. Mengontrol kekuatan, tetapi sekarang untuk saat ini, Zhong Yinglai adalah komandan. Saat ini, setiap urutan pertempuran sementara dipatuhi oleh Zhong Ying. Setelah perang, Zhong harus menjadi dirinya sendiri kepala urutan tempur, dan dia juga harus dipatuhi oleh presidium. Jadi Ren Xiaoshu bertanya pada Zhang Jinglin, jika kamu merobohkan penghalang itu, apakah itu berguna? Zhang Jinglin menjawab ya. Itu adalah tempat di mana persatuan Zhong bersatu. Sama seperti 88 penghalang yang hancur, seluruh wilayah yang diubah menjadi sekelompok pasir yang tersebar, dan intriknya tidak ada habisnya. Zhong tidak terkecuali. Jika Zhong harus mampu memimpin seluruh pasukan garis depan selama 10 tahun lagi, mungkin pengaruh pribadinya cukup untuk mengubah gelombang kekacauan dan mengacaukan semua orang. Tetapi Zhong saat ini seharusnya tidak memenuhi syarat. Jika benteng 178 dikalahkan, maka gagasan bahwa Xiao Shu ingin menghancurkan seluruh Zhongxi, tidak ada tempat untuk meminjam. Mungkin Qing akan memiliki ide untuk Zhongxi di masa depan, tetapi setelah penyelesaian Zhongxi, Qingxi pasti akan memasuki masa penyelesaian yang panjang. Mereka membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya untuk membangun kembali penghalang pasca perang. Tidak hanya itu, tetapi juga harus menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan hambatan Yang dan Li, dan untuk menjaga sumber daya itu tetap di tangan mereka. Ren Xiaoshu menutup telepon, Zhang Xiaoman dan yang lainnya bersiap-siap, apa yang harus dilakukan, mari kita turun dan mengenai penghalang 146. Haha, 144, kita semua menabraknya, apakah ini penghalang 146? Pisau tajam itu bahkan menatap Ren Xiaoshu, dan beberapa orang mengatakan bahwa dia harus membuat penghalang, tetapi dia ditolak oleh Ren Xiao. Kali ini, Ren Xiaoshu sama sekali tidak menyangkal Zhang Xiaoman, tetapi mendesak para prajurit dari perusahaan pisau tajam untuk memanfaatkan waktu di kereta uap. Kereta uap melaju dengan kecepatan penuh, dan semua orang di hutan belantara tidak bisa membedakan arah kereta uap. Saya hanya berpikir bahwa semua orang akan melawan penghalang. Semua orang di dalam mobil berbicara dengan antusias, kamu bilang, bagaimana kita melawan 146 penghalang, bergerak cepat. Kalau tidak, tunggu brigade itu untuk mendengar berita, maka kita harus menghadapi 2 brigade. Ren Xiaoshu meraih wakil kepala resimen 1237 di mobil dan berkata, bagaimana kekuatan tempur dari penghalang 146? Itu pasti salah satu pasukan paling elit di Zongs. Peralatan mereka semua yang terbaru dan terbaik. Unit ini selalu mewakili citra Zong. Bahkan anak-anak yang disepuh dari keluarga Zong pasti ada yang paling banyak. Anak-anak yang baik dapat masuk. Tentu saja, mereka tidak memiliki pengalaman bertempur, kata wakil kepala dengan lemah. Kamu tidak benar-benar ingin melawan 146 penghalang. Aku tidak berkata frustrasi, kalian akan mati.
146 hambatan, benar-benar tidak ada perbedaan dengan mengirim kematian. Wakil kepala delegasi adalah, apa yang ingin Anda mati, jangan tarik saya. Akibatnya, wakil kepala memandang ke arah kereta uap dan berkata, oh, ini bukan cara yang benar. Ren Xiaosu memandangnya, jangan bicara pelan, tunggu tempat untuk pergi, biarkan aku pergi dengan mereka, atau kamu akan pergi dengan saya ke 146 hambatan. Tunggu, jumlah informasi dalam pernyataan ini hebat. Wakil kepala itu terkejut. Pemuda di depannya jelas tidak akan pergi ke pembatas 146. Informasi yang dia dapatkan dari kata-kata pihak lain bukanlah bahwa bocah itu menginginkan seseorang untuk pergi ke pembatas 146. Kereta uap tiba-tiba berhenti di hutan belantara, dan Xiao Xiao berkata, turunlah dari bus. Ada suara baut di mobil, dan pisau yang tajam berpikir bahwa sudah waktunya untuk bersiap-siap untuk bertarung. Akibatnya, setelah mereka semua turun dari bus, Zhang Xiaoman tidak bisa membantu tetapi melihat Ren Xiaosu turun dari kereta, dan kereta sekali lagi melaju cepat dan meninggalkan hutan belantara. Tunggu, Ren Xiaosu, kemana kamu pergi, tempat apa ini? Zhang Xiaoman berlari beberapa langkah setelah mengejar kereta, tetapi kereta itu terlalu cepat, dia tidak bisa menyusul. Dan Ren Xiaosu tidak berbalik. Jiao Xiaochen mengarahkan pistol ke wakil kepala, di mana tempat ini? Ini adalah sisi paling timur dari Zongs. Ketika Anda berjalan 10 km lebih jauh, Anda akan memiliki batas Zong. Wakil kepala berkata, Anda meletakkan pistol dulu. Saya tidak tahu tentang hal itu. Hanya saja jalannya tidak ke arah yang benar, tetapi bocah itu memperingatkan saya untuk tidak berbicara omong kosong. Zhang Xiaoman patah hati, ketika akhir sudah berakhir, Ren Xiaosu takut terlalu berbahaya untuk pergi ke pagar 146, jadi dengan sengaja menempatkan kita di tempat yang aman, aku berencana untuk pergi ke pagar 146. Tidak ada kemungkinan lain. Tidaklah mengherankan bahwa kinerja Xiaosu di jalan sangat sepi. Xiaosu asli sudah lama memikirkan segalanya, dan bahkan mengaturnya tanpa ragu-ragu sebelum mereka berangkat. Zhang Xiaoman menggunakan telepon satelit untuk menyampaikan informasi ini kepada Zhang Jinglin. Pada saat ini, semua jenderal diam. Zhou Yinglong tiba-tiba bertanya kepada Zhang Jinglin, saya tetap melayani. Ini tidak puas dengan ketidakpuasan. Dikatakan bahwa Zhang Jinglin telah mengatur agar Ren Xiaosu menjadi pisau yang tajam. Zhou Yinglong adalah jenderal pertama yang mendukung Ren Xiaosu, meskipun posisinya terendah di jenderal. Sisa jenderal lainnya masih tidak berbicara, lagi pula, sang komandan membutuhkan banyak pekerjaan, mereka juga ingin menunggu dan melihat apakah mereka dapat kembali dari penghalang. Pada saat ini, Xiaosu sedang berada di jalan menuju 146. Tidak benar, lebih baik mengatakan bahwa itu adalah serangan diam-diam. Ren Xiaosu memikirkannya dan masih merasa bahwa dia lebih aman ketika dia pergi ke penghalang 146. Dia tidak bisa tahu bahwa dia akan mati dengan pisau tajam dan membawa mereka. Jadi dia menempatkan Zhang Xiaoman dan yang lainnya di tempat yang sangat jauh, sehingga mereka ingin datang dan membantu tidak dapat melakukannya. Anda perlu tahu bahwa Zhang Xiaoman ingin pergi ke penghalang 146, setidaknya selama lebih dari 10 hari. Tentu saja, pertimbangan Ren Xiaosu masih sangat komprehensif. Jika dia sendirian, dia dapat memiliki berbagai cara untuk dengan tenang memasuki 146 penghalang untuk mengamati situasi, apakah itu untuk memanjat penghalang atau mengikuti tim transportasi Zong. Pokoknya, targetnya akan lebih kecil. Lebih banyak kemungkinan. Jika Anda memiliki pisau tajam, Anda benar-benar harus masuk. Ketika Ren Xiaosu hendak mencapai penghalang 146, ia naik kereta uap berjalan sendirian di hutan belantara untuk menghindari penangkapan musuh terlebih dahulu. Dia bersembunyi siang dan malam di luar 146 penghalang dan ingin melihat apakah ada cara yang baik untuk masuk ke penghalang. Akibatnya, Ren Xiaosu menemukan bahwa 146 penghalang itu sangat ketat dan mereka dapat dilihat jauh di senapan sniper. Para prajurit yang bertugas memeriksa sebenarnya dibuka untuk setiap kotak bahan, dan bagian bawah kendaraan tidak pernah dilepaskan. Saat ini, ia hanya bisa memanjat ke penghalang seperti tebing gunung yang telah mendaki gunung. Untungnya, ada celah di waktu ketika penjaga kota menjaga patroli.
Kesenjangan menit cukup baginya untuk bermain. Bab 447, Peramal. Karena 178 benteng di daerah belakang Gunung Wuchuan, kelompok pembunuhan sebenarnya adalah mundur dari Festival Zong. Inilah kebenaran dari apa yang disebut berkabung. Tampaknya Zhang Jinglin, yang berada di garis depan, tiba-tiba mengubah jalan belakang menjadi hal yang baik. 178 benteng semuanya adalah musuh, dan mereka tidak takut mati. Tentu saja, ini juga merupakan fondasi dari iman selama bertahun-tahun, dan itu tidak dapat mengubah situasi genting benteng ini. Dalam 2 hari terakhir, Zhang Jinglin terdiam. Beberapa jenderal bertanya bagaimana menyelesaikan kenaikan ke 178 serangan Zong. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak memikirkannya. Para jenderal merasa agak aneh. Komandan Zhang tampaknya agak bodoh. Bahkan jika sulit untuk melakukan hal-hal pada hari kerja, itu adalah keputusan. Apakah itu benar-benar dipegang oleh Hidung Zong? Bahkan jika Gunung Wuchuan telah memenangkan pertempuran, apa yang terjadi? Rumah itu hampir habis. Para jenderal kekaisaran dalam masalah ini sedikit marah. Ada seorang jenderal yang memiliki banyak rambut putih sepanjang malam, dan semua kerabat dan teman-teman semua bisa berada di benteng. Seseorang bertanya secara pribadi kepada Lin Yuze, yang bertanggung jawab atas kantin, bagaimana makanan komandan hari ini. Ini adalah seseorang yang ingin melihat apakah Zhang Jinglin memiliki backhand dari detailnya. Jika ada backhand, jumlah beras mungkin akan sama seperti biasa, jika tidak ada backhand. Saya khawatir jumlah makanan akan jauh lebih kecil. Para jenderal dari benteng 178 tahun ini, dan itu adalah kebiasaan aneh Zhang Jinglin yang telah mereka renungkan sejak lama. Namun, Lin Yuze berkata dengan wajah pahit, komandan belum makan selama 2 hari. Para jenderal dari benteng 178 telah banyak menderita. Kali ini, makanan pelacur Zhang tidak dimakan. Zong harus kalah berturut-turut di sini, meskipun Panglima tahu bahwa segalanya akan berubah dalam beberapa hari, tetapi masalahnya adalah bahwa harus selalu ada catatan tentang masa kini. Akun ini untuk Presidium. Perang bukan hanya kemenangan. Selama perang, masih akan ada banyak orang yang berpikir tentang bagaimana menyalahkan dan bagaimana menghilangkan pembangkang melalui akuntabilitas. Dan Zong harus berada di posisi ini, banyak orang yang menatapnya, dan melihat keberhasilan rencana tindak lanjut, ini adalah kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejujurnya, banyak orang ingin memilih buah persik Zong Ying. Pada titik ini, Presidium telah mengirim orang untuk bertanya. Dan Zong Ying mengatakan bahwa semua ini adalah tanggung jawab sekte tersebut, jika sekte tidak meninggalkan kekuatan utama dari Brigade 131, tidak akan ada hal seperti itu. Lagi pula, posisi Brigade 131 sangat penting, dan sekarang pegawai itu telah mengabaikan kepentingan konsorsium karena pengalihan harta, yang dianggap sebagai pelarian. Dan perilaku melarikan diri ini telah memengaruhi situasi keseluruhan dan mengganggu semua penyebaran lini depan. Presidium menghubungi petugas di sini, dan sekte-sekte itu berteriak bahwa sekte itu seharusnya tidak dapat menjamin bagian belakang. Bagaimana dia bisa menang? Kedua belah pihak adalah proses saling menekan dan saling mendorong. Namun, dengan slogan Brigade 131 telah kehilangan keberadaan perusahaan pisau tajam, ia sangat jelas pada kenyataannya, meninggalkan bukanlah dosa utamanya. Pengalihan aset dalam perang untuk membuat biro lebih mudah cemburu. Apa yang akan dia hadapi setelah perang? Itu harus mandi sekuali. Jadi biarkan semua orang terjadi secara tak terduga, petugas itu benar-benar berlari bersama brigade. Meskipun pasukan mekanik sangat bergantung pada logistik, tetapi tugas-tugas berani dijalankan, mereka harus menemukan rumah yang bagus di Central Plains. Perilaku seperti ini dengan unit mekanis akan disambut oleh semua orang. Lari ini, semua orang Zong menjijikkan, dan Zong harus lega, karena urusan klan telah menutupi kekalahan dalam kekalahan, tidak ada yang akan punya pikiran untuk mengendalikannya. Yang harus dilakukan Zong saat ini adalah menyerang benteng 178 di puncak Wuchuan. Jika rencana tindak lanjut tidak berhasil, mereka akan dikalahkan terlebih dahulu, dan itu benar-benar lelucon. Malam penghalang 146 itu sunyi. Ren Xiaosu menduga itu mungkin jam malam. Kalau tidak, itu tidak akan terlihat oleh pejalan kaki biasa, dan ada pasukan yang berpatroli dari waktu ke waktu.
Tidak sulit bagi Ren Xiaosu untuk menghindari tim tempur patroli, yang sulit sekarang adalah bagaimana menemukan lokasi tingkat tinggi Zong. Ren Xiaosu mendefinisikan aksi ini sebagai belati, tujuannya bukan untuk menghancurkan seluruh penghalang 146. Itu bukan untuk menghancurkan brigade tempur di sini, tetapi untuk membiarkan seluruh tingkat tinggi Zong hancur dan membiarkan Zong mengulangi kesalahan yang. Bisakah Xiaosu memikirkan pertanyaan yang sangat serius, jika Zong Tang adalah kepala brigade tempur ini, maka Zong Pu harus berada di kamp militer pada hari kerja. Orang lain tidak mengatakan bahwa inilah yang ingin ia bunuh. Bagaimana menyelinap ke kamp militer, bagaimana menemukan alamat Zong Shi berpangkat tinggi adalah hal pertama yang harus dihadapi Xiaosu. Bagaimana saya bisa menemukannya? Ren Xiaosu bersembunyi di bawah jembatan kecil selama 1 malam, dan berjalan menyusuri jalan di siang hari tanpa melakukan apapun. Hanya dia yang menemukan bahwa 146 penghuni terlihat sangat acuh tak acuh, dan tidak ada orang yang berbicara di seluruh jalan. Suasananya sangat tertekan. Dia tidak tahu apa yang Zong lakukan selama masa pemerintahannya, dan dia akan membiarkan orang-orang ini benar-benar kehilangan vitalitas mereka. Tetapi hanya ketika mereka memasuki penghalang, Xiaosu menyadari bahwa Zong tidak hanya kehilangan hati rakyat, tetapi juga penghalang. Tapi dia tidak berbicara dengan residen manapun, dia tidak bisa menangkap individu dan bertanya di mana eksekutif puncak Zong tinggal. Pada saat ini, Ren Xiaosu sedang berjalan di jalan, dan tiba-tiba ada seorang pria memegang penyanyi kulit putih. Dia melihat 3 kata pada plakat putih, operator dewa. Namun, ketika kedua pria itu lewat, peramal nasib tiba-tiba mengambil lengan Ren Xiaosu, tetapi melihat tangan Xiaosu memegang pergelangan tangan yang lain dan mengunci peramal ke lorong kecil. Ren Xiaosu melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka. Apa yang kamu lakukan? Keringat dingin yang menyakitkan peramal telah jatuh. Saya seorang peramal. Saya telah melihat Anda mungkin memiliki bencana berdarah dalam beberapa hari terakhir, jadi saya ingin memberi Anda peramalan. Oh, kata Ren Xiaosui, mengatakan bahwa orang lain memiliki bencana berdarah ini pada dasarnya adalah rutin. Jika Anda ingin menyelesaikan bencana berdarah ini, Anda harus menghemat uang. Saya tidak bodoh, Anda menipu orang lain, saya tidak begitu tertipu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu bagaimana orang ini, kata peramal itu, aku benar-benar berbaik hati untuk beruntung denganmu, aku bisa menghitungnya. Kuasi. Ren Xiaosu mencibir, apa yang bisa kamu hitung? Apa yang bisa dihitung? Kata peramal itu. Lalu Anda hitung ini, atur fungsi kuadratik F sama dengan kapak pangkat 2 plus Bx plus C, ambil nilai maksimum ketika X sama dengan 1, lalu ukuran F apa hubungannya? Petik 2. Peramal. Ren Xiaosu terus mencibir, bukan apa-apa. Bab 448. Bencana berdarah. Peramal tidak bisa tertawa dan menangis, saya meramal. Anda membiarkan saya memecahkan mimpi, menghitung pernikahan, dan menghitung masa depan. Apa masalah matematika? Ini ilmu pengetahuan. Saya metafisika, bukan pekerjaan. Ren Xiaosu berkata dalam hati untuk sementara waktu, aku akan menyelesaikan mimpinya, kan? Ya, peramal itu mengangguk seperti ayam dan nasi ketan, kamu bisa menyelesaikannya jika kamu bermimpi. Ren Xiaosu berkata, kalau begitu kamu dengarkan aku bermimpi, memimpikannya sebuah pertanyaan, mengatur fungsi kuadrat Vo. Peramal. Peramal terpana, apa mimpi khusus ini? Tahun ini, fungsinya tidak akan meramal, kan? Apakah ini sesuatu yang dilakukan orang? Ren Xiaosu mencibir, tidak bisa menyelesaikannya, itu benar-benar pembohong. Mendengarkan peramal nasib tiba-tiba berkata, aku melihat wajahmu, seharusnya ada teman yang lebih baik daripada orang yang dicintai, tetapi tidak ada hubungan darah, aku juga tahu bahwa hidupmu yang berusia 17 tahun berubah. Melihat air harus dirampok. Kali ini giliran Xiaosu, tetapi dia masih tidak mempercayainya. Dia bahkan bertanya langsung kepada peramal dan bertanya dengan dingin, siapa kamu, mengapa kamu tahu hal-hal ini? Tentu saja, adik laki-lakinya adalah Yan Liu Yuan, dan kehidupan Ren Xiao telah mengalami pembunuhan terbesar, bukan sebelum banjir sebelumnya. Bahkan jika peramal mengatakan hal-hal ini, tetapi dia sangat kecil, dia tidak percaya bahwa ini dihitung oleh pihak lain, kebalikannya.
Sangat mungkin bahwa beberapa orang dalam mendekatinya dengan niat tersembunyi melalui hal-hal ini. Tuan Fortune memberitahunya untuk mulai tertawa ketika dia tidak mempercayainya. Saya juga melihat bahwa Anda dalam bahaya ketika Anda masih remaja, tetapi saya khawatir Anda tidak tahu cara melarikan diri dari bahaya. Anda berada di barat laut. Jika Anda masih tidak percaya, saya juga tidak mungkin. Kekuatan Ren Xiaosu sedikit longgar. Hanya sedikit orang yang tahu masa lalunya. Bahkan orang-orang di episode 113 tidak tahu. Misalnya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia melarikan diri dari serigala. Peramal ini bahkan berani mengatakan hal seperti itu, apakah itu benar-benar dihitung? Ren Xiaosu berkata, Anda mengatakan bahwa saya telah mengalami bencana darah dan darah dalam 2 hari terakhir. Ya, pembunuh besar itu terlalu ganas, kata peramal itu, tapi aku tidak peduli, kamu harus membiarkan aku melihatnya lagi. Ren Xiaosu berkata ragu-ragu, kalau begitu kamu hitung untukku, bagaimana mengatasinya? Mengatakan, Ren Xiaosu mengendurkan tangannya, tetapi pada saat yang sama ia berada di tanggul dengan perhitungan atau niat melarikan diri. Peramal tidak lari, tetapi melihat ke belakang dan dengan hati-hati menatap Ren Xiaosu tidak berekspresi, jika peramal ini mengatakan untuk memecahkan bencana keuangan. Ia membiarkan peramal dengan kekerasan dalam hitungan menit. Semakin Anda melihatnya, semakin terkejut peramal itu melihat di mana ini, Anda memiliki bencana berdarah, Anda harus membawa darah ke orang lain. Ren Xiaosu. Ada apa? Ren Xiaosu menyelinap di dalam hatinya, tetapi membantahnya dengan mulut, aku orang baik yang tinggal di penghalang, mengapa kamu ingin membawa darah ke orang lain? Apakah Anda benar-benar penduduk penghalang ini? Peramal itu tertawa. Anda tidak dapat membantu saya. Anda tidak cocok dengan potensi penghalang ini. Jika Anda tinggal di sini selama lebih dari 3 hari, Anda tidak akan memiliki ini. Situasi. Ren Xiaosu memikirkan bagaimana mengatakannya bahwa itu lebih dan lebih misterius. Dia bertanya, jadi, bisakah kamu mengatakan apa yang ingin aku lakukan? Oh, aku tidak bisa menghitung ini, kata peramal itu, kurasa itu bukan hal yang spesifik. Itu selalu menjadi peringatan. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Tanya Ren Xiaosu cemberut. Peramal menatap Ren Xiaosu untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba dia terkejut, hei, kenapa kamu begitu banyak jalan? Aku belum pernah melihatmu seperti ini, aku tidak bisa menghitung, aku tidak bisa memberimu lagi. Ren Xiaosu tidak bisa berkata apa-apa, bukankah ini lemparan putih untuk waktu yang lama? Dia mengambil peramal nasib. Pada saat ini, hati Xiaosu sedikit membingungkan, orang lain tidak mengatakan, Anda membantu saya menghitung di mana saya akan membunuh, Anda tidak bisa mengetahuinya, Anda bisa pergi hari ini. Tidak. Oh, kata peramal itu, aku di penghalang ini. Petik 2. Ren Xiaosu mengerutkan kening, lebih spesifik. Peramal memisahkan diri dari pelukan Ren Xiaosu dan berkata sambil tersenyum, sisi timur laut, mereka akan bersatu dalam waktu dekat, tetapi Anda hanya memiliki satu kesempatan. Said, peramal berbalik dan pergi, Ren Xiaosu tidak menghentikannya saat ini. Pada saat ini, Ren Xiaosu sudah percaya pada kata-kata peramal, tetapi nasibnya begitu jauh darinya sehingga dia masih ragu. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya dengan lantang, tunggu, apakah Anda pernah menjadi pria di selatan? Ada cukup banyak orang yang telah dihitung. Yang mana menurutmu? Aku ingat nama-nama yang telah aku hitung. Li Qingzheng. Oh, kukatakan padanya bahwa dia akan bertemu para bangsawan. Ren Xiaosu diam-diam tidak lagi berbicara, saat ini dia sudah percaya pada 8 poin. Benarkah waktu itu orang yang aneh, apakah orang lain luar biasa? Pada hari kerja, perawatan Xiaosu yang tidak dapat dipahami semuanya ditangani oleh tahayul feodal. Akibatnya, kali ini ia menemukan tahayul feodal. Ia tidak tahu apakah ia harus percaya pada pihak lain. Sebelum Li Qingzheng mengatakan kepadanya bahwa ia telah bertemu peramal, ia juga mengatakan bahwa ia akan bertemu para bangsawan dan kemudian memasuki penghalang. Namun, Ren Xiaosu merasa bahwa peramal ini mungkin tidak dapat diandalkan. Setelah semua, Li Qingzheng memang memasuki hambatan. Tetapi hambatan untuk masuk bukan untuk menikmati kehidupan yang baik, tetapi untuk pergi ke bencana.
Alasan utama adalah bahwa peramal ini tidak mengatakan bahwa penghalang yang dimasukinya akan memiliki hal-hal eksperimental seperti ini. Saya benar-benar ingin mengingatkan Anda segera. Maka Li Qingzhen pasti tidak akan masuk. Sekarang, Xiao Su hanya mengingat kata-kata orang lain, orang yang ingin dia bunuh akan pergi bersama di hari-hari ini, dan dia hanya memiliki satu kesempatan. Ada 13 orang yang ingin membunuhnya, masing-masing dari mereka memiliki otoritas besar di tangan mereka. Jika mereka membunuh satu persatu, saya takut ketika mereka membunuh yang pertama. Mereka akan mengantar pada penghalang penuh, yang lain akan bersembunyi. Bangun. Jadi jika pihak lain berkumpul, ini memang kesempatan terbaik untuk Ren Xiaosu, namun bagaimana Ren Xiaosu bisa menemukan tempat di mana mereka bergabung? Peramal memiliki tikungan dan buru-buru melarikan diri, ini berbahaya dan berbahaya, uang itu tidak berbohong dan hampir menyusul. Di timur, pisau tajam itu berbaris di hutan belantara. Tiba-tiba mereka mendengar suara kroler. Wajah Zhang Xiaoman sangat berubah dan dengan cepat menyapa orang lain untuk bersembunyi di parit untuk mencegah ditemukannya. Bagaimana Brigade Lapis Baja khusus ini tidak dapat tersebar? Bukankah hanya supernatural yang dapat ditemukan? Kenapa kamu masih datang ke sini? Zhang Xiaoman menatap wakil kepala, apakah kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, percaya atau tidak? Saya membunuhmu dengan pisau. Wakil ketua kelompok itu berteriak, saya mengatakan apa yang saya katakan. Namun, sudah terlambat untuk berdebat, Brigade Lapis Baja telah mengemuka. Hanya Zhang Xiaoman menemukan bahwa Brigade Lapis Baja tidak datang kepada mereka, tetapi pergi ke Central Plains. Bab 449, di dalam hantu. Setelah Brigade Lapis Baja bergemuruh ke Central Plains, Zhang Xiaoman berbisik, aneh, mereka berlari ke arah itu. Bukankah ini jalan ke Central Plains? Mungkinkah ada rencana lain? Apakah mungkin untuk melarikan diri? Tidak benar, bukankah benar bahwa Zhongxi sekarang lebih unggul, bagaimana bisa seseorang tiba-tiba melarikan diri? Prajurit dari perusahaan pisau tajam juga tidak bisa memahami ini. Namun, tepat setelah Brigade Lapis Baja melakukan perjalanan selama puluhan kilometer, tiba-tiba dihentikan oleh seorang pemuda yang tersenyum. Pemuda ini bukan orang lain, itu adalah Altarli. Kepala Brigade Perjalanan dari Brigade Lapis Baja berteriak di saluran komunikasi, dorong, tidak peduli siapa dia, beri aku tekanan. Namun, ketika Brigade Lapis Baja datang ke depan Li Sentan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan seluruh tanah seperti gelombang, tiba-tiba menarik dinding tanah. Brigade Lapis Baja hanya bisa dihentikan dengan cepat, atau akan menabrak dinding tanah yang tebal, dan kendaraan Lapis Baja dan tank akan dihilangkan dalam hitungan menit. Li Sentan menyeringai dan berkata, aku masih tidak bisa membantu Xiaoxi menjadi sangat sibuk. Akibatnya, ada Brigade Lapis Baja yang datang ke pintu. Apakah Anda ingin mengendalikan mereka? Sekretaris itu penasaran. Tentu saja, Li Sentan tertawa. Kamu tidak harus mengusir mereka keluar dari mobil lapis baja, bagaimana kamu menghipnotis di mobil lapis baja itu? Sekretaris itu penasaran. Suara itu juga bisa dihipnotis, dan dunia bisa menjadi latar belakangnya. Berkata, Li Sentan tiba-tiba mengambil sebuah batu kecil untuk menyembul keluar dari jari-jarinya, batu itu mengambang di atas sebuah tangki, suara yang renyah. Suara itu terdengar aneh, seperti kekuatan yang kuat, tetapi para prajurit di Brigade Lapis Baja tampak kusam. Hanya saja Rao adalah orang yang luar biasa seperti Altarli. Dia juga merasakan sedikit sesak dada. Sepertinya inilah batas yang bisa dia lakukan. Li Sentan menyesuaikan detak jantungnya dan berkata kepada Brigade Lapis Baja, Komandan Brigade Anda, keluar. Saya melihat tugas-tugas keluar dari kendaraan Lapis Baja dan tinggal di depan kuil Li. Omong kosong di sebelahnya baru saja keluar dari hutan orang-orang kecil, lihat apa yang kubawa padamu. Haha, aku menemukan ladang melon. Pada saat ini, ada baiknya musim panas, ketika melon sudah matang, itu hanya omong kosong untuk melihat Brigade Lapis Baja di depan Altarli. Mata kecilnya cerah, kakeknya sangat baik. Ketika Li Sentan memandangi mereka, dia menoleh dan berkata dengan tenang kepada Brigade Lapis Baja, ketika kamu mendengar ujung jari, kamu akan membunuh 146 penghalang. Ingat, hanya mereka yang membunuh Zhongxi setelah menerobos hambatan tidak dapat menggunakan peralatan mekanis.
Tidak bersalah. Dengan keras Brigade Lapis Baja berbalik dan langsung menuju ke arah penghalang. Omong kosong berkata dengan rasa ingin tahu di samping, kali ini Anda belum membunuh orang yang tidak bersalah. Li Sentan diam-diam melihat ke kotak besar di belakang perusahaan. Dulu saya berpikir bahwa saya benar. Bahkan jika saya berdiri dalam perspektif saya akan sama tidak bermoralnya seperti saya. Bagaimana dengan sekarang? Dia berkata sambil tersenyum. Li Sentan menghela nafas, beberapa orang seperti api obor, bahkan jika mereka pergi, mereka akan selalu meninggalkan sesuatu. Tapi aku agak penasaran, kenapa kamu hanya di sini, tidakkah kamu pergi ke rumah Zong? Hu berkata, jika kamu pergi, dapatkah kamu membantu mereka lebih banyak? Li Sentan mengambil semangka dari omong kosongnya dan tersenyum dan berkata, jangan katakan itu, makan melon dan makan melon. Pisau yang tajam bahkan melihat Brigade Lapis Baja bergegas keluar. Dia segera keluar dari parit dan terus berjalan menuju pedalaman situs Zong. Akibatnya, dia tidak bisa mendengar seberapa jauh dia bisa mendengar crawler belakang kembali. Zhang Xiaoman tidak baik untuk seluruh orang. Dia memimpin dan naik ke parit. Pisau tajam itu tidak bisa berkata-kata. Apa yang Anda bolak-balik? Apakah Anda bermain dengan mereka? Sudah berakhir. Hanya kali ini, kecepatan Brigade Lapis Baja kembali lebih cepat daripada ketika itu pergi, rasanya seperti terburu-buru melakukannya. Pisau tajam itu sangat bingung sehingga hanya sedikit salah. Pertempuran Gunung Wuchuan telah berlangsung lama. Benteng 178 dan Zong melihatnya di pegunungan yang luas ini. Perang ini sengit dan tercermin di sini. Untuk mendapatkan 129 posisi, seluruh batalion striker Zhou Yinglong telah kehilangan setengahnya, hanya posisi ini yang berpindah tangan lebih dari 20 kali. Zhong Ying baru saja lolos dari hukuman presidium. Dia tidak lagi beruntung, tetapi memberikan tekanan kepada para jenderal di bawah, memerintahkan mereka untuk berdiri sebelum pasukan Gobi tiba di benteng 178 dan mati di medan perang. Dan benteng 178 di sini, semua orang sudah lama mundur, tidak hanya itu, semua orang masih sangat jelas bahwa benteng 178 menghadapi bahaya saat ini. Sehingga hampir semua orang dengan kekuatan kemarahan, seperti orang gila. Zhou Yinglong belum tidur selama 2 hari 2 malam. Posisi 129 lebih sulit untuk dilawan daripada yang dibayangkan, dan hampir setiap kali ia menangkap posisi, ia mengandalkan kemampuannya yang luar biasa. Saya melihat babi hutan kelabu besar keluar dari Zhou Yinglong lagi, bergegas menuju posisi 129, babi hutan itu sangat ekstrim sehingga bahkan senapan mesin berat tidak takut. Namun, Zhou Yinglong bukan Ren Xiaosu. Waktu dari setiap kemampuan penggunaan terbatas. Dalam 2 hari terakhir, ia telah menghabiskan energi mentalnya berkali-kali. Mata seluruh orang dalam dan minyak hampir habis. Di sebelah komandan kompi kedua dibujuk, komandan batalion Anda istirahat, tidak ada lagi istirahat, saya khawatir Anda tidak bisa bertahan. Namun, Zhou Yinglong marah, kami tidak menahan posisi 129. Bagaimana bisa Brigade Lapis Baja dengan aman melewati 177 gunung melewati? Saya tidak ingin beristirahat, Anda dan saya di sini bahkan jika sudah mati, tetapi juga membiarkan musuh tidak dapat menargetkan Brigade Lapis Baja. Misalnya, perang posisi 129 ada di mana-mana di pegunungan Wuchuan. Beberapa brigade infanteri terjalin, dan satu demi satu bukit terjatuh, dan satu prajurit demi satu tewas. Tetapi hanya dengan mengandalkan penggerusan putus asa dari para prajurit ini, Brigade Lapis Baja memiliki kemungkinan untuk terus mendalam. Bukan hanya batalion penyerang, tetapi bahkan batalion pengintaian melakukan banyak konfrontasi dengan unit gerilya Zong di pegunungan. Kedua belah pihak bolak-balik di antara gunung-gunung, dan setiap pertukaran api tampaknya berada di ambang kematian, dengan kematian. Menari. Hampir tidak ada gunung Wuchuan yang luas ini yang lengkap. Para prajurit kelelahan sampai batasnya, tetapi jika kepala suku berdiri dan mengatakan siapa yang mau memberi saya tempat tinggi tertentu. Para pejuang yang lelah ini masih akan berdiri dan kemudian berdiri. Akan mati. Ini perang. Bahkan tanpa rencana tindak lanjut Zong, 178 benteng ingin menerobos Gunung Wuchuan, dan juga perlu untuk bertarung seperti ini.
Saat ini, semua orang di Benteng 178 telah menyembunyikan kemarahan, tetapi kemenangan lebih dari itu. Namun, pada saat ini, para prajurit dari Departemen Intelijen Benteng 178 diam-diam mengepung Komando Brigade Langkah 103. Ketika mereka datang ke kamp komando, para prajurit yang sementara memangkas melihat mereka dengan terkejut, beberapa orang melihat satu sama lain. Kawan-kawan seperjuangan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa Anda tiba-tiba lari ke kami? Mengatakan, para prajurit akan datang dan ingin menghentikan Departemen Intelijen dari bergerak. Meskipun kedua belah pihak adalah kawan-kawan seperjuangan, Departemen Intelijen di dunia selalu sama, jadi ketika mereka datang ke situs mereka sendiri, semua pejuang mengangkat firasat buruk. Direktur Divisi Intelijen Militer kedua dari Departemen Intelijen berbisik, lepaskan, lakukan tugas resmi. Para prajurit Brigade Infanteri 103 juga ingin berhenti, tetapi mereka tiba-tiba menemukan Zhang Jinglin di kejauhan ditemani oleh Kepala Intelijen Wang Fengyuan. Bahkan Komandan Zhang muncul, para prajurit Brigade 103 Langkah benar-benar menyerahkan keberuntungan mereka dan membiarkan jalan terbuka, unit militer kedua memasuki kamp komando dan membawa pustakawan Li Xiang ke dalam. Zhang Jinglin memandang Li Xiang dan bertanya, mengapa? Bab 450, cari di seluruh kota. Li Xiang tahu bahwa Departemen Intelijen pasti telah menyita barang bukti sendiri dan mencegat informasi yang dia kirim informasinya, jika tidak, dia tidak akan menangkap dirinya secara langsung selama perang, jadi dia tidak membenarkannya. Zhang Jinglin tidak lagi mengatakan apa-apa lagi, bawa pergi, Zhou Yinglong akan berfungsi sebagai Komandan Brigade Infanteri ke-103. Pada saat ini, Zhou Yinglong dipromosikan oleh roket dalam perang. Di satu sisi, karena hubungan antara pisau tajam dan pisau, Batalion Striker telah membuat prestasi besar. Di sisi lain, ini terlalu mengerikan. Hampir perlu untuk memukul benteng 178 ke titik di mana tidak ada yang tersedia. Zhang Jinglin mengerutkan kening di belakang Li Xiang yang dibawa pergi. Pada saat ini, dia hanya khawatir tentang informasi yang Li Xiang pahami, dan akan menyebabkan banyak masalah bagi Ren Xiaosu. Wang Fengyuan, yang berada di samping, menundukkan kepalanya, komandannya adalah bahwa saya belum bisa memantau dan membiarkannya berhasil menyampaikan berita. Jika saya selangkah lebih maju, saya tidak akan menggunakan Xiaosu. Saya tidak menyalahkan Anda untuk ini, Zhang Jinglin menggelengkan kepalanya. Pekerjaan intelijen adalah buang-buang waktu. Sudah sangat baik untuk dapat menjemputnya. Ketika bara Li Zong dibersihkan, bendera Li Xiang ini berdiri di pihak kita. Ini pasti akan membingungkan penglihatan Anda, dan bahkan saya sulit mempercayainya. Kamu bisa menjadi penggilingan kecil, dia pergi jauh ke penghalang. Zhang Jinglin tiba-tiba berkata, yakinkan dia tidak impulsif, kita hanya harus menunggu keajaiban. Pada saat ini, Xiao Su masih berusaha mencari tahu lokasi geografis dari 146 penghalang sesegera mungkin, sehingga jaringan tingkat tinggi Zong tingkat tinggi dapat habis. Tetapi ketika dia berjalan kembali di jalan hari ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa pasukan yang ditempatkan dari penghalang 146 sedang membelah jalan dan memesan pesanan. Semua tiang di seluruh penghalang dipasang di tiang, semua dari mereka adalah orang yang sama, Ren Xiaosu. Ren Xiaosu melihat ke tiang listrik yang jauh ketika dia masih menonton, dia melihat itu adalah potretnya sendiri. Potret-potret itu dilukis dengan tangan, dan harus ada penyimpangan, tetapi tingkat pihak lain sangat tinggi. Meskipun ada penyimpangan, selama seseorang melihat urutan yang diinginkan dan melihat dirinya sendiri lagi, itu akan terasa sangat akrab. Saya melihat perintah yang dicari mengatakan bahwa Ren Xiaosu harus berada di dekat penghalang pada saat ini, dan bahkan telah menyelinap ke dalam penghalang. Mulut Ren Xiaosu, dia hanya bernilai 200.000. Namun, sementara tidak puas pikirannya terbang, itu pasti hantu batin benteng, jadi Zong akan tahu keberadaannya. Saya hanya tidak tahu apakah pasukan di benteng 178 mengetahui lokasi hantu ini. Jika hantu ini mengirim informasi, itu akan sangat berbahaya. Tiba-tiba, sebuah tim tempur datang ke sisi Xiao Su, dan Xiao Xiaoduan bahkan mencoba untuk membingungkan masa lalu. Akibatnya, ketika tim tempur sudah lewat, pemimpin tim terkemuka merasa bahwa ada sesuatu yang salah dan berbalik untuk melihat Ren Xiao Su. Lihatlah.
Dalam sekejap, Ren Xiaosu tiba-tiba berlari dengan liar, tetapi hanya melompat ke halaman kecil. Pada saat tim tempur mengangkat moncong mereka dan bersiap untuk menembak, Ren Xiaosu sudah menghilang. Tim tempur segera meniup peluit polisi dan berteriak di saluran komunikasi, temukan orang-orang yang mencurigakan, temukan orang-orang yang mencurigakan, minta dukungan. Kekuatan pencarian dari penghalang 146 seperti jaring besar. Ketika mereka menerima informasi dari hantu di benteng 178, mereka telah menaburkan jaring. Ren Xiaosu bukan tim tempur biasa, tetapi jika dia tidak bisa membunuh semua lawan dalam sekejap, maka pihak lain akan memiliki kesempatan untuk memperingatkan kekuatan pencarian dari seluruh 146 penghalang. Pada saat itu, jika Xiaosu diseret ke bawah, saya khawatir dia akan selesai. Pada saat ini, manfaat dari bertindak sendiri tercermin. Jika dia dengan pisau tajam, dia mungkin harus melihat keamanan pisau tajam. Sekarang, ketika dia sendirian, dia dapat bergerak dengan kecepatan tinggi dan mengejar kekuatan di belakangnya. Lepaskan. Ren Xiaosu melompat ke halaman dan melihat bahwa seorang wanita mengumpulkan pakaian yang mengering di udara. Xiaosu tidak berhenti sama sekali, dan melompat langsung ke halaman lain. Hanya mendengarkan jeritan masa lalu, jeritan penghuni penghalang itu tampaknya membantu 146 pasukan pencari penghalang. Ketika akhirnya dia melompat ke gang, dia berhadapan dengan dua tentara Zong yang berusaha menahannya. Kedua prajurit itu melihat Ren Xiaosu untuk menembak dan menembak, tetapi ketika Xiao Xiao jatuh kepada mereka, mereka mengambil tong-tong dari kedua pria itu. Dan bayangan di belakang mereka menghilang. Noda darah mengalir dari leher prajurit itu. Keduanya sedikit terkejut, mereka bahkan tidak melihat bayangan hitam di belakang Ren Xiaosu. Perburuan besar terjadi di penghalang 146, dan jaring besar berkumpul dengan Ren Xiaosu sedikit dari waktu ke waktu. Pejalan kaki di jalan melihat tentara Zong saling mengejar dan melarikan diri ke gedung di sebelah jalan, takut pengejaran akan menyebar ke diri mereka sendiri. Saluran komunikasi para prajurit Zong semuanya telah terhubung. Mereka hanya mendengarkan teriakan satu demi satu, target telah melintasi Fuxing Road, mengulangi, target telah melintasi Fuxing Road, dan bergerak cepat dari barat ke timur di jalan Zhangheng. Target sekali lagi membunuh tentara kita, dan telah melompat dari jalan Zhangheng ke rumah pribadi dan bergerak ke timur. Di jalan-jalan penghalang, ribuan tentara Zong bertabur bintang. Penduduk di sepanjang jalan menyelinap melalui jendela untuk menguping mendengkur para prajurit ini. Mereka terkejut menemukan bahwa begitu banyak dari mereka hanya mengejar satu orang. Mereka masih banyak orang pada awalnya. Diperkirakan ada kekuatan di benteng untuk menyusup, itu akan menyebabkan gerakan besar. Para prajurit Zongxi menemukan bahwa target yang mereka kejar bukanlah manusia biasa, tidak akan dikatakan jika kecepatan pergerakannya sangat cepat. Selama pasukan tempur yang berserakan yang disentuh pihak lain semuanya tewas dalam sekejap. Beberapa orang bahkan berhenti melaporkan keberadaan target dan hanya setengah dari mereka yang tiba-tiba berakhir. Pada saat ini, Ren Xiao sudah menggunakan senjata karena dia telah menemukan bahwa pengepungan pihak lain secara bertahap berkumpul, bahkan jika dia tidak menggunakan senjata. Dia tidak bisa bersembunyi. Dia hanya bisa menggunakan segala cara untuk menerobos pengepungan ini, untuk menciptakan jalan bagi dirinya sendiri. Keterampilan senjata Ren Xiaosu telah dipromosikan ke kelas master. Di mana prajurit biasa sebanding, bahkan jika jalan panjang tiba-tiba bertemu dengan tim tempur Zong, Ren Xiao dapat segera menembak dan menembak untuk penindasan. Para prajurit yang mencoba membentuk garis pertahanan di depan bersembunyi di balik dinding, tetapi mereka tidak menunggu mereka untuk bereaksi, sebuah granat tiba-tiba muncul di kaki mereka. Dan garis pertahanan yang baru saja dibentuk dibom. Ren Xiaosu telah membunuh mata merah, dan tidak ada cara untuk kembali. Kamu hidup dan mati, ini adalah dunia yang sudah lama dipahami Ren Xiaosu. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode The First Order selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana.
Semoga bisa terhibur dan terima kasih.